Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 579. Tiga orang berjalan. Berjalan berdampingan. Di kedua sisi, ada tamu yang lewat. Statusnya mulia dan momentumnya luar biasa. Di sisi kiri dan kanan, laki-laki dan perempuan berjalan keluar masuk, semua orang mengobrol dan tertawa, dan mereka memegang hadiah yang tampaknya berharga di tangan mereka, berbicara dan tertawa. Tepat ketika mereka melewati Ye Tianzong dan yang lainnya, rasa jijik di alis mereka semakin meningkat. Terlihat jelas bahwa di mata mereka, ketiga orang ini terlihat sangat miskin. Bagaimana mereka bisa masuk dan dihadapkan pada tudingan orang-orang ini? Wan Songwei cukup kritis, dan sebagai ular lokal Xiao Yaozi, dia juga sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Ye Tianzong telah menunjukkan kemampuannya, dan sebagai pengawalnya, dia pasti harus maju untuk melindunginya. Namun, Ye Tianzong melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata dengan suara rendah, "Jangan terlalu mengkhawatirkan mereka. Mereka di sini untuk memberikan hadiah, dan saya di sini untuk mencari istri saya. Prioritas utama sekarang adalah istri saya. Jangan mendapat masalah. Ayo pergi ke aula." Selesai. Ye Tianzong dengan paksa menyeret mereka berdua pergi, meningkatkan langkahnya, dan datang ke aula. Ketika saya melihat rumah besar ini di luar sebelumnya, saya tahu bahwa rumah itu dibangun dengan sangat megah sehingga orang biasa tidak dapat membandingkannya. Setelah memasuki interiornya, saya menyadari bahwa tingkat kemewahan di sini benar-benar di luar imajinasi saya. Di permukaan, ini adalah bangunan dua lantai, tetapi jika Anda melihat dari lobi, Anda dapat melihat bahwa itu adalah gaya arsitektur Eropa yang berputar. Seluruh ruangan sangat terbuka, megah dan memberi kesan kepada orang-orang. Keagungan. Para tamu di sekitarnya berkumpul di aula, berbicara dan tertawa satu sama lain. "Tuan Ye, sebenarnya saya baru saja masuk. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Tapi menurut pengamatan saya sebelumnya terhadap desa di kota, orang-orang yang berkumpul di sini hari ini seharusnya merupakan pertemuan rutin. Dengan kata lain, setiap bulan, orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk memberikan hadiah. Secara nama, mereka memberikan hadiah, tetapi sebenarnya mereka di sini untuk melaporkan situasinya." Dengarkan kata-kata Xiao Yaozi. Ye Tianzong tampak serius dan bahkan lebih curiga. Wan Songwei masih memiliki pemahaman tertentu tentang gaya akting Ye Tianzong. Ketika dia melihat Xiao Yaozi berbicara dengan tidak jelas dan mencolok, dia terbatuk ringan dan mengingatkannya, "Xiao Yaozi, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, dan jika kamu ada yang ingin kukatakan, katakan saja, ayolah, jangan bertele-tele, kamu meminta kami menebak, apakah itu menarik bagimu?" "Saya. Apa yang dikatakan Wan Songwei masuk akal. Tolong jelaskan latar belakang ceritanya untukku. Kalau begitu, kita harus berpisah." Ye Tianzong mengangguk. Apa yang dikatakan Xiao Yaozi segera diredam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa komitmen, dikatakan bahwa pria tak dikenal ini memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Selain kota-kota provinsi, dia memiliki banyak bisnis di seluruh negeri. Dan orang-orang dari segala penjuru ini adalah bisnisnya bawahan. Setiap kali Anda datang ke sini, laporkan pekerjaan Anda dan bawalah hadiah Anda sendiri untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuan tidak dikenal. Ada begitu banyak industri. Satu orang mampu mengendalikan Lin Nanguo dan Huang Ruzong secara bersamaan, apakah dia hanya seorang pengusaha? Orang-orang ini datang untuk melaporkan situasi dan mengikuti operasi normal, yaitu pembagian keuntungan, melaporkan berapa banyak uang yang mereka peroleh dan bagaimana bisnis itu dijalankan. Namun, di balik layar jelas tidak sesederhana itu, dan apa yang dipelajari Xiao Yaozi tentang situasinya memang agak sepihak. Namun, bukan itu intinya. Ye Tianzong hanya memiliki dua pemikiran sekarang. Salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan Ren Yurou. Salah satunya adalah mencari tahu tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Adapun putus dengan tuan yang tidak dikenal, atau bahkan berkelahi, itu hanyalah pilihan terakhir. Dia tidak ingin bertindak terburu-buru sebelum semuanya beres. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata, "Oke, mereka datang untuk melaporkan bisnis dan datang dari segala arah. Mereka bukan dari desa di kota. Dengan kata lain, akan banyak wajah baru, yang juga akan muncul. Bantu kami menyembunyikan identitas kami. Ya, sekarang kami telah berhasil memasuki mansion,
agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, saya akan memberikan tugas dan semua orang akan menjalankan tugasnya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Petik 2. Aku tidak punya masalah, Xiao Yaozi mengangguk gembira. Wan Songwei dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya menjalani hidup dan mati demi Tuan Ye, dan saya, Wan Songwei, benar-benar hancur. Ini tidak terlalu serius. Saya harap Anda dapat menunjukkan lebih banyak kemampuan selain menyanjung. Ye Tianzong tersenyum tak berdaya dan tidak terlalu memikirkannya, tetapi melanjutkan, itu dia. Pertama-tama, Xiao Yaozi di pihak Anda, tolong bantu saya mencari tahu. Lagi pula, Anda memiliki jaringan kontak yang lebih luas. Cari tahu di mana istri saya sekarang dan bagaimana saya harus mendekatinya. Kalau aku dan Wan Songwei, kami akan ke ruang ganti terlebih dahulu untuk menyiapkan pakaian pelayan. Setelah kami mendengar kabar darimu, kami akan langsung menuju ke Huanglong. Kami akan mendekati tempat istriku secepatnya, tapi jangan pergi dulu. Lakukan terlalu terburu-buru agar tidak mengganggu situasi, kamu paham maksudku. Jernih. Xiao Yaozi tidak berkomitmen dan mengangguk dan berkata, Tuan Ye, sebenarnya, ketika saya menghubungi orang-orang saya untuk membantu kami memasuki mansion, saya sudah bertanya sebelumnya. Ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada saya hari ini, semuanya adalah wajahnya tidak asing. Tapi dia sangat terkesan dengan seorang gadis yang terlihat sangat cantik. Sepertinya ada banyak keistimewaan di sini, dan dia selalu berbuat curang. Dia langsung masuk. Area tempat dia berada sekarang seharusnya menjadi area inti dari mansion, yang berada di lantai 2. Maksudmu, wanita yang disebut-sebut memiliki hak istimewa ini bisa jadi adalah istriku. Ye Tianzong tertegun sejenak. Sekarang saya merasa situasinya lebih rumit dari yang saya bayangkan. Namun, satu-satunya hal yang menghibur adalah jika pihak lain benar-benar Ren Yurou, dia akan mendapat hak istimewa. Paling tidak, mereka harus diperlakukan seperti VIP di sini. Seharusnya tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, bukan? Ren Dongguo, sebagai Presiden Kamar Dagang, mungkin memiliki hubungan dengan utara. Tapi Tuan tidak dikenal, yang bisa mengendalikan Lin Namuo dan Huang Ruzong, bisa memberi Ren Yurou hak istimewa tak terbatas. Dua hal yang awalnya tidak berhubungan satu sama lain, tetapi sekarang digabungkan, membuat Ye Tianzong ragu-ragu. Apa yang ayah dan anak perempuan ini lakukan di belakang mereka? Mungkinkah saya salah menilai dia dan mereka? Keinginan kuat untuk menjelajah mendorong Ye Tianzong untuk ingin mengetahui informasi spesifik. Yah, itu mungkin. Lagi pula, temanku ini bisa dibilang orang yang pernah mengalami badai besar. Keindahan macam apa yang belum dia lihat. Tetapi wanita ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak ada yang salah. Namun, saya belum melalui verifikasi akhir. Saya tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Bagaimana dengan ini, Tuan Ye, tolong berikan saya foto istri Anda, saya akan membandingkannya ketika saatnya tiba, sehingga saya dapat memastikan semuanya aman. Tidak masalah. Ye Tianzong tidak banyak berpikir dan mengirimkan foto ke ponsel Xiao Yaozi. Ini adalah foto harian yang diambil secara diam-diam oleh Ye Tianzong sementara Ren Yurou tidak memperhatikan. Meski keduanya berpasangan, namun sepertinya mereka belum pernah berfoto bersama, hampir tidak ada yang disebut foto mesra. Hal ini juga menyisakan penyesalan yang besar baginya. Setelah perjalanan ke ibu kota provinsi ini selesai, ia akan kembali ke Linceng dan menggelar pernikahan abad ini, dengan harapan bisa menutupi segala kekurangan di masa lalu. Tentu saja, prasyaratnya adalah ayah dan putrinya tidak melakukan apapun secara diam-diam. Meskipun dia sangat mencintai Ren Yurou, dalam menghadapi kepentingan nasional, dia tetap dengan tegas memilih yang terakhir. Dengan perjanjian. Pertama, Xiao Yaozi memimpin mereka sampai ke ujung lantai pertama, di mana ada sebuah ruangan kecil. Setelah bertukar kata singkat, kepala pelayan yang bertanggung jawab mengangguk dan membungkuk kepada Xiao Yaozi dengan penuh hormat. Hal ini membuat Ye Tianzong semakin penasaran, apa identitas dan latar belakang orang ini, dan dia benar-benar dapat mengusir orang seperti itu ke dalam mansion. Setidaknya dia masih di sisinya sekarang. Jika dia musuhnya, mungkin akan ada rintangan lain. Kemudian, Xiao Yaozi pergi bertanya. Ye Tianzong dan Wan Songwei mengikuti pemimpin itu ke ruang ganti. Walaupun merupakan ruang ganti, namun ruangannya bersih, rapi, terbagi dalam beberapa kategori, dan cukup tertata. Bos juga memiliki sikap yang baik terhadap Ye Tianzong dan mereka berdua. Setelah beberapa perkenalan singkat, dia pergi.
Dia menyuruh mereka berdua mengganti pakaian dan mengikutinya ke lantai 2, di mana ada pelanggan VIP yang membutuhkan layanan. Menyajikan teh dan air itu sederhana saja, kuncinya lakukan hal-hal khusus lainnya. Secara spesifik tidak disebutkan, tetapi hal itu menimbulkan tanda tanya besar di benak Ye Tianzong. Hal-hal khusus. Selain menyajikan teh dan air, apakah pelayan ini perlu mempelajari keterampilan lain? Meskipun Ye Tianzong penasaran saat itu, ekspresinya tidak terlalu terharu. Wan Songwei berdebat keras, tetapi pemimpinnya terkekeh sopan dan tidak terlalu memperhatikan. Setelah keluar ruangan, hanya Ye Tianzong dan Wan Songwei yang tersisa dalam sekejap mata. Bab 580. Tuan Ye, bukankah menurut Anda ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Bahkan setelah kepala dinas pergi, Wan Songwei masih terlihat khawatir. Dia menarik Ye Tianzong ke tengah dan bertanya dengan suara rendah. Pada saat ini, Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, mengenakan pakaiannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli trik apapun yang ada, mereka tidak dapat menghentikan saya untuk menyelamatkan istri saya. Meskipun orang itu terlihat sedikit aneh, bagaimanapun juga, itu adalah Xiao Yaozi yang memberitahuku walaupun aku tidak tahu banyak tentang Xiao Yaozi, tapi dilihat dari penampilannya saat ini, dia masih bisa diandalkan. Selama dia masih menginginkan toko dan aset itu, aku masih bisa memaksanya, jadi, itu bukan masalah besar. Ngomong-ngomong soal Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, jangan bicara tentang apa yang kamu miliki dan apa yang tidak kamu miliki. Cepat berpakaian. Setelah berpakaian, kita akan pergi ke tempat istriku akan melayani. Saya tidak peduli dia ada di sini hari ini. Apa sebenarnya itu, tetapi pada akhirnya, saya harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu, dan untuk hal lainnya, saya akan menjelaskan situasinya secara detail ketika saya melihat situasinya. Ya, Tuan Ye. Wan Songwei tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi menarik napas dalam-dalam dan mulai mengenakan pakaiannya. Setelah 10 detik, dia mengganti pakaiannya. Meskipun Wan Songwei sedikit lebih tua, dia terlihat seperti pekerja jasa ketika berpakaian. Dan Ye Tianzong sudah tinggi dan tampan, dan dengan wajah tampannya, bahkan jika dia mengenakan pakaian pelayan, dia tetap tidak bisa menghalangi cahaya padanya. Namun, untuk menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, ia juga secara khusus mengenakan topinya dan mengangkat kerah bajunya agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Kemudian, kedua orang itu keluar dari area servis. Saya baru saja masuk sebelumnya, dan semuanya belum terungkap. Tapi sekarang ketika saya keluar, di aula, musik sudah diputar, semua orang mengganti kacamata, dan suasananya sangat hidup. Adapun kepala pelayan, ketika dia melihat dua orang keluar, niat jahat di bibirnya menjadi lebih kuat, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tubuhku tidak buruk, dan kekuatan fisikku seharusnya baik-baik saja. Baiklah. Saya bisa melakukan pekerjaan saya malam ini, Xiao Yaozi adalah orang yang baik dan tahu bagaimana membantu saya membuat pengaturan. Namun, lelaki tua ini tampaknya sedikit tidak kompeten, tapi tidak apa-apa. Saya bisa memberikannya kepada wanita tua itu ketika waktunya ayo, hehehe. Orang ini tidak menghindar darinya. Meskipun apa yang dia katakan tidak jelas, siapapun yang tidak bodoh harusnya tahu apa yang dia maksud. Hal ini membuat Ye Tianzong langsung mengernyit, sementara Wan Songwei sedikit marah, dan pada saat itu dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan suara rendah brengsek, apa maksud Xiao Yaozi? Apakah dia gila? Kami di sini untuk menjadi pelayan, tidak untuk dijual. Meskipun saya sedikit lebih tua, saya masih seorang pria tampan ketika saya masih muda. Terlebih lagi, saya adalah orang yang sangat bersih dan mandiri. Wanita biasa tidak bisa menatap mata saya sama sekali. Dia sekarang memberitahu saya bahwa dia menginginkan kita. Oke, jangan bicara dulu. Saya yakin Xiao Yaozi punya pengaturannya sendiri. Ye Tianzong merasa sama tidak nyamannya, tetapi masalahnya sudah pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata itu. Lebih baik manfaatkan momen ini. Lagi pula, dia sekarang akan mencari tahu lokasi spesifik istrinya, dan kepala pelayan juga diatur olehnya, tidak boleh terlalu curang, bukan? Jadi, Ye Tianzong menyela kata-kata Wan Songwei, menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang pemimpinnya, tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kita telah berubah, kemana kita harus pergi selanjutnya? Kamu baru saja mengatakan bahwa ada tamu terhormat hari ini dan kita harus melayani mereka. Ini jelas tidak terjadi dengan menyajikan teh dan air. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja Anda katakan,
kita harus diminta untuk menemani mereka, bukan? Apakah ini diatur oleh saudara Xiao Yaozi? Aku tidak menyadarinya, tapi kamu cukup pintar. Ye Tianzong langsung masuk, tetapi bosnya, yang sedikit tidak senang karena keluhan Wan Songwei, tersenyum bahagia, berjalan mendekat, menamparkan bahu dan punggung Ye Tianzong dengan keras, dan bahkan sedikit terkejut, dan berkata dengan takjub, Anda tidak melihatnya, Anda anak laki-laki itu tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Tampaknya semuanya telah dilakukan dengan benar kali ini. Saya tidak takut menyembunyikannya dari Anda. Hari ini, sekelompok orang penting pelanggan datang, dan pelanggan ini semua membawa keluarganya. Ayo. Semua orang sangat terbuka. Para pria membicarakan berbagai hal, dan para wanita tentu saja tidak bisa bermalas-malasan. Mereka meminta saya untuk mencari beberapa bahan bagus untuk menemani mereka. Tetapi karena saya tidak siap saat ini, aku sangat cemas. Tidak, Xiao Yaozi membawamu datang untuk membantuku pada saat dibutuhkan. Jadi itu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Ye Tianzong merasa sedikit kecewa karena suatu alasan. Awalnya, dia mengira kemampuan Xiao Yaozi lah yang membuat pemimpinnya menyerah. Ini seperti masuk melalui pintu dan menggunakan tekanan Tuan Lem untuk menyelesaikannya, tapi di luar dugaan, ini sebenarnya adalah pertukaran kepentingan. Oleh karena itu, pemimpin ini tidak perlu takut pada Xiao Yaozi. Tapi pengaturan Xiao Yaozi bisa dimengerti, dan orang-orang sudah datang, tapi jika mereka pergi ke tempat lain dan tidak bisa menemukan Ren Yurou, kerugiannya tidak sebanding. Lalu, di mana Xiao Yaozi sekarang? Dia pergi untuk membantuku menenangkan orang-orang itu. Dia akan berada di sini sebentar lagi dan dia akan membawamu ke sana. Pemimpin itu berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Xiao Yaozi masih muda, dia juga orang yang baik. Hal semacam ini terjadi di rumah kita, tidak sekali atau dua kali. Dia dulu menemani wanita-wanita itu, tapi sekarang kamu dihargai olehnya juga merupakan kekagumanmu. Faktanya, itu hanya minum bersamanya, mengobrol dan lain sebagainya. Kalau memang ingin berkembang secara mendalam, kalau begitu, asal bisa melayani masyarakat dengan baik, mungkin bisa mendapat banyak manfaat, jadi puaslah. Oke, ada hal lain yang harus aku lakukan. Kalian berdua, tunggu saja di sini dan kenali satu sama lain dulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yaozi akan turun dan mengantarmu. Namun, karena kalian sudah berganti pakaian ini, pada prinsipnya, mereka masih orang-orang di bawah komando saya. Jadi, satu hal, saya harus memperingatkan Anda dengan serius, tunggu Anda, jangan ikut campur. Karena, di mana para wanita ini tinggal, di sebelahnya adalah tempat di mana para pria membicarakan berbagai hal. Sekali itu menjadi besar jika kamu membuat keributan atau menyebabkan ketidakharmonisan, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu, mengerti? Jernih. Mendengus. Ye Tianzong baik-baik saja. Wan Songwei selalu merasa sangat tertekan ketika harus melayani beberapa wanita tua, dan dia tidak memandangnya dengan baik. Pemimpinnya juga sangat marah. Dia berjalan langsung, menamparkan wajahnya dengan keras, dan berkata dengan makian, Nak, jangan terlalu malu padaku. Menurutku aku sangat menghargaimu dengan membiarkanmu tinggal di sini. Dibandingkan dengan adik kecil ini, kalian berdua sangat berbeda. Syukurlah karena bisa tinggal di sini. Jika kamu berani bertingkah aneh padaku lagi, apa kamu yakin aku akan membunuhmu? Aku tidak takut menyembunyikannya darimu. Seseorang datang baru saja. Klien potensial yang menyebabkan masalah sebenarnya ingin menyelinap ke rumah kita, menurut Anda bagaimana nasibnya? Pelanggan potensial menyebabkan masalah. Ye Tianzong tercengang. Bukankah itu yang dikatakan kepala keamanan sebelumnya? Karena pihak lain menimbulkan masalah, manajemen puncak sangat memperhatikannya, sehingga untuk sementara menambah bobot dan memerlukan deposit. Ye Tianzong tidak memperhatikan saat itu, tetapi sekarang dia mendengarnya, dia merasa sedikit bingung. Pihak lain datang untuk menimbulkan masalah, tetapi dia mencoba memasuki mansion. Bukankah ini sama dengan idenya sendiri? Siapa pihak lainnya? Kemarilah. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin menemukan Ren Yurou dan mengetahui niat tuannya. Dan pihak lain. Bagaimana kabarmu? Ye Tianzong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu belum mati, tapi ini lebih menyakitkan daripada kematian. Saat ini, dia dikurung di ruang bawah tanah rumah kami dan sedang diinterogasi dengan ketat. Anak ini terus mengatakan bahwa dia memiliki rahasia penting untuk diberitahukan kepada bos kami, tapi siapa dia dan apakah dia memenuhi syarat? Dia seharusnya sudah setengah mati sekarang. Jika kalian berdua tidak mau. Dalam hal ini,
sebaiknya kalian jujur padaku, mengerti? Saudaraku, jangan khawatir. Orang ini adalah kakak laki-lakiku. Aku mengawasinya. Jika dia ingin bertindak sembarangan, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Dia tidak tahu bagaimana memuji. Bagus sekali, kalau begitu aku pergi dulu. Bekerja keras dan punya masa depan cerah, haha. Setelah mengatakan itu, pemimpin itu pergi. Wan Songwei yang merasa dirugikan, mengayunkan tinjunya ke punggung beberapa kali. Ye Tianzong berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, "Oke, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Selama kamu mengetahui apa yang terjadi pada istriku, aku akan menangkapnya nanti. Kamu bisa menghadapinya sesukamu. Benarkah, Tuan Ye?" "Tentu saja, menurutmu apakah aku, Ye Tianzong, pernah membuat lelucon sebelumnya? Namun, ada harga yang harus dibayar. Setelah beberapa saat, setelah Xiao Yaozi datang, kami akan melayani wanita-wanita itu. Kamu akan menjadi kekuatan utama, dan aku akan membantu. Sebaiknya aku menghilang terakhir kali, dan kamu bertahanlah di sana, jangan menimbulkan kecurigaan siapapun, dan aku harus pergi menemui istriku." Ah! Wan Songwei terkejut. Dia merasa bingung dan jatuh ke dalam perangkap. Dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan Ye, jangan menipu saya. Bos hanya meminta saya untuk melayani 1 atau 2 wanita. Sekarang Anda di sini, Anda biarkan aku melayani semua wanita, aku terlalu tua untuk bisa berguna, kamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukainya, keluar saja sekarang. Kesepakatan kita berakhir di sini." "Tidak, tidak, aku pergi. Tidak apa-apa kalau aku pergi." Wan Songwei tampak sedih dan tidak punya pilihan selain menurut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.